Hey Beb, balik lagi di Cerita Lesta, teman kalian bercerita. Di segmen kali ini aku akan menceritakan tentang sebuah kisah kriminal yang berasal dari Kabupaten Siak, Kepulauan Riau. Nah, jadi ini adalah kasus seorang pemuda yang berambisi untuk menjadi seorang dukun sakti mandraguna, dan dia pun rela melakukan kejahatan yang paling mengerikan sekalipun demi untuk mencapai tujuannya tersebut. Jadi bukan sekedar ritual biasa, Beb, tapi pembunuhan demi pembunuhan dia lakukan sebagai syarat mendapatkan ilmu gaib tersebut dan menjadi dukun yang sakti. Nah, aku jadi disclaimer dulu ya. Jadi menurut aku kasus ini adalah kasus yang kriminal yang paling menjijikkan, paling kejam, paling sadis, paling memilukan yang pernah aku baca. Nah, jadi buat kalian yang sedang makan, nonton ini sambil makan nih, ada baiknya aku sarankan kalian habisin dulu makanannya daripada nanti di tengah-tengah video ada kata-kata yang nggak enak gitu ya, yang mengurangi nafsu makan kalian. Nah, kan jadi mubazir tuh makannya, jadi nggak kemakan kan. Jadi kalian habisin dulu makanannya baru lanjut nonton videonya ya. Oke, jadi nggak usah lama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke ceritanya. Oke, gas. Jadi begini ceritanya, Beb. Kasus ini bermula dari seorang laki-laki muda yang bernama Delvi, atau dia biasa dipanggil dengan sebutan Buyung. Dia lahir di Desa Duri, Bengkalis, Riau pada tanggal 2 Desember 1994. Nah, jadi pada saat kasus ini mencuat, Beb, si Delvi ini masih berusia 19 tahun, masih kecil dia tuh. Ayahnya si Delvi ini bernama Basri Tanjung. Dia dikenal sebagai seorang dukun yang memiliki kekuatan supranatural dan disegani oleh masyarakat yang ada di sana. Nggak banyak informasi yang aku dapatkan tentang bapaknya ini, tapi menurut beberapa cerita yang beredar, bapaknya ini adalah orang yang suka kawin cerai gitu loh, Beb. Nah, jadi si Delvi ini merupakan anak dari istri ketiganya Bapak Basri Tanjung tadi. Delvi ini mempunyai dua kakak. Kakak yang pertama nggak tahu namanya siapa, dan kakak yang kedua namanya Junaidi. Nah, untuk menghidupi keluarganya, seperti yang sudah saya katakan tadi, si Basri Tanjung ini berprofesi sebagai seorang dukun. Nah, jadi banyak orang warga sekitar itu yang datang kepada Basri Tanjung ini sekedar untuk menyembuhkan penyakitnya atau mencarikan barang-barang yang hilang. Jadi notabene garis besarnya si Basri ini merupakan dukun yang kondang di daerahnya itu. Nah, si Delvi yang sudah dari kecil sudah sering terpapar dengan praktek perdukunan si bapaknya ini. Dia tuh sudah mempunyai rasa yang bangga, Beb, atas ilmu supranatural dari bapaknya itu. Si Delvi ini merupakan seorang anak yang berkepribadian tertutup, pendiam, dan sering melamun, Beb. Delvi pun sering dilibatkan ayahnya dalam ritual perdukunannya. Ia pun pernah dimandikan sama bapaknya ini dengan kembang 7 rupa dan dari 7 mata air yang berbeda. Hal itu dilakukan sama bapaknya Delvi karena dia menganggap Delvi ini bisa meneruskan ilmunya. Nah, karena pada saat itu si bapaknya Delvi ini sudah mulai sakit-sakitan, udah tua juga, ya kan, Beb? Nah, menurut si Basri, Delvi inilah anak yang tepat untuk meneruskan keilmuannya. Tapi syarat untuk meneruskan ilmu dari bapaknya tersebut tidaklah mudah. Ternyata ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Delvi. Dan inilah yang menjadi awal mula semua rentetan-rentetan kejahatan yang dilakukan oleh Delvi. Nah, pada suatu hari bapaknya Delvi ini bertanyalah kepada si Delvi. Delvi, apakah kamu mau meneruskan keilmuannya bapak menjadi seorang dukun sakti seperti bapak? Nah, mendengar pertanyaannya si bapaknya ini, Beb, si Delvi ini udah langsung seneng banget ya, karena dari kecil dia tuh sudah seneng banget, sudah bangga banget, udah bercita-cita untuk menjadi seperti bapaknya ini. Langsung aja dia jawab, iya Pak, Delvi mau Pak, Delvi mau menjadi seorang dukun sakti seperti bapak. Tapi ada syarat yang harus kamu penuhi, Delvi, dan syarat ini benar-benar sangat tidak mudah. Memangnya syaratnya apa, Pak? Jadi kamu harus mengumpulkan 7 alat kelamin laki-laki dan kamu harus meminum darahnya. Darah yang mengalir dari 7 alat kelamin itu. Tapi kamu nggak boleh sembarangan. Alat kelamin itu harus sehat dan tidak impoten, alias bisa berdiri, Delvi. Nah, mendengar persyaratan dari bapaknya ini, Beb, yang semula Delvi ini seneng banget, tiba-tiba dia tuh langsung melongo gitu ya. Dia tuh langsung memikirkan gimana caranya dia tuh bisa mendapatkan persyaratannya tersebut.
Awalnya dia merasa syarat yang dikasihkan bapaknya ini terlalu berat, Beb. Dan dia pun akhirnya memutuskan untuk menundanya. Walaupun dalam hatinya dia tuh sudah sangat kebelet banget untuk mewarisi ilmu dari bapaknya ini. Nah, pada akhirnya pada tahun 2010 ibunya si Delvi ini meninggal, Beb. Bapaknya juga sudah mulai sakit-sakitan dan gak ada yang merawatnya. Akhirnya bapaknya tersebut balik kampung ke halamannya di Desa Duri, Kabupaten Bengkalis, Kepulauan Riau. Sedangkan Delvi tidak ikut pindah, Beb. Dia memutuskan untuk tinggal bersama kakak pertamanya yang nggak tahu namanya tadi ya, di Rokan Hilir, Provinsi Riau untuk membantu kakaknya ini berjualan sate. Nah, setelah 3 tahun berjualan sate di sana, ternyata ambisi si Delvi ini untuk menjadi seorang dukun itu nggak hilang juga, Beb. Tapi malah di sanalah dia tuh puncak-puncaknya ambisinya si Delvi ini terjadi. Nah, Delvi pun bertekad mulai pada saat itu dia akan mengumpulkan persyaratan yang diminta sama bapaknya. Nah, karena tekadnya si Delvi ini sudah bulat ya, Beb. Delvi pun akhirnya mulai melancarkan aksinya mengumpulkan syarat tersebut. Dan dari sinilah guys, kejahatan yang dilakukan oleh Delvi ini dimulai. Jadi akhir Januari 2013 ia memilih untuk memulai aksi bejatnya itu, Beb. Ia mulai melancarkan aksinya untuk mencari korban. Nah, pada saat itu si Delvi ini masih numpang nih di rumah kakaknya yang berjualan sate tadi. Dan kebetulan tempat jualannya itu dekat dengan pemukiman warga. Jadi kesempatan Delvi untuk memenuhi persyaratan terbuka lebar, Beb. Sebab pada saat itu di sekitar pangkalan dia berjualan sate itu banyak anak kecil itu yang main di sana, Beb. Bahkan Delvi sudah kenal baik dengan salah satu korbannya yang berinisial FD yang masih berusia 5 tahun. Karena lokasi rumahnya FD ini sangat dekat dengan pangkalan sate tempat ia jualan. Nah, jadi pada saat melihat si FD, si Delvi ini yakin kalau si FD ini adalah anak yang tepat untuk melancarkan aksinya, Beb. Ini sedang bermain sendirian, Beb. Nah, secara diam-diam Delvi ini lalu mengajak si FD ini main sama-sama dia. Dek, ayo main sama abang. Mau nggak? Nanti tak beliin permen sama jajan. Nah, si FD ini yang sudah mengenal Delvi itu udah lama ya kan. Dia tuh mau-mau aja diajak si Delvi ini main. Nggak ada pikiran yang gimana-gimana, ya udah mau aja gitu. Nah, pada saat itu si Delvi ini membawa si FD ini ke kawasan semak-semak yang sepi, Beb. Dan disitulah si Delvi ini memeriksa pisangnya si FD ini sehat atau enggak. Dan di saat sudah memastikan kalau pisangnya si FD ini sehat, tanpa rasa belas kasihan, di sanalah Delvi ini mengeksekusi si FD tanpa rasa belas kasihan sedikit pun, Beb. Di sanalah si Delvi pertama kali menghabisi nyawanya si FD dan mengambil pisangnya si FD ini dengan cara dipotong pakai cutter. Dan proses pemotongan dengan cutter ini kan menyebabkan darahnya itu mengucur banyak dari pisangnya si FD ini ya, Beb. Dan sesuai dengan instruksi dari ayahnya, si Delvi ini pun meminum darah yang keluar dari pisangnya si FD, Beb. Dan sebagian lagi dioles-olesnya darah itu ke bagian tubuhnya si Delvi. Barulah setelah itu tubuh si FD ini pun dikuburkan dengan seadanya, Beb. Hanya ditumpuk dengan daun-daun dan ranting-ranting kering di sana. Karena memang tempat tersebut itu jarang banget dilalui oleh orang-orang. Delvi pun akhirnya menemukan satu pisang dari korbannya si FD tadi, dan saat itu dia memerlukan lagi berapa? 6 buah pisang lagi untuk melengkapi syarat dari bapaknya tersebut, Beb. Setelah beberapa hari, bahkan beberapa bulan setelah FD ini menghilang, memang nggak ada yang tahu keberadaannya, Beb. Kesempatan itu lalu dimanfaatkan oleh si Delvi ini untuk langsung pindah tinggal dengan kakaknya yang kedua, yang tadi namanya Junaidi. Dia bertempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Nah, di sana dia beralih profesi, Beb, jadi tukang pengantar galon isi ulang. Nah, selama bekerja di situ, menurut bosnya yang bernama Pak Zailani, kinerja si Delvi ini kok jadi nggak bagus, Beb. Dia tuh sering banget termenung dan melamun, sampai beberapa kali itu ditegur sama bosnya. Nah, setelah 2 bulan kerja di sana, si Delvi ini pun akhirnya pamit sama bosnya. Katanya dia mau jenguk ayahnya di Bengkalis. Karena memang tadi kan bapaknya tuh lagi sakit ya, sakit parah, nggak ada yang rawat. Nah, bahkan Delvi ini sempat minjem uang ke bosnya untuk biaya pengobatan bapaknya tadi. Nah, sampai di Bengkalis ternyata Delvi ini nggak merawat bapaknya, sob. Tapi justru malah dia tuh kawin lari sama pacarnya yang bernama Dita. Dan menurut kabar, Delvi dan Dita ini memang sudah pacaran lama sejak mereka duduk di bangku SMP.
Mereka tuh seangkatan dan pada saat mereka itu umur mereka masih sama-sama 19 tahun, Beb. Namun ternyata setelah mereka tuh menikah, si Delvi ini diduga dengan tangan, Beb. Jadi jika terjadi perselisihan, si Delvi ini suka mukulin si Dita, istrinya. Nah, keluhan itu pernah disampaikan orang tuanya si Dita terhadap salah satu rekannya. Katanya Dita itu sering mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Jadi nggak hanya itu, Beb. Jadi ada masalah lain juga yang melatar belakangi perselisihan rumah tangga mereka. Konon ceritanya si Delvi ini pun juga nggak perkasa, Beb, di atas ranjang, alias pisangnya tuh nggak bisa berdiri, alias impoten. Nah, akhirnya untuk menyelesaikan masalah ini, si Delvi ini tuh bilang ke istrinya si Dita, Dita, aku tahu loh gimana biar aku tuh jadi perkasa di ranjang, gitu katanya. Lah, emang gimana caranya? Ada ritual yang harus aku lakukan. Syaratnya adalah aku tuh harus ngumpulin 7 alat kelamin laki-laki yang sehat semuanya, Dit. Sekarang aku baru dapat 1. Kamu mau nggak bantuin aku dapetin yang 6 lagi? Ih, syarat apa itu? Syarat nggak masuk akal, nggak mau ah. Kata si Dita menolak permintaan si Delvi tadi. Mendengar penolakan si Dita ini, lalu marahlah si Delvi. Dia kemudian mengancam dan menekan si Dita agar mau membantunya melancarkan aksinya tadi. Dan akhirnya karena si Dita ini nggak tahu mau berbuat apa lagi, maka dengan terpaksa dia tuh mau menuruti keinginan si Delvi melancarkan aksinya tersebut. Nah, dari sinilah perburuan korban berikutnya dimulai. Selama di Bengkalis mereka itu menemukan korban baru, Beb. Jadi ada seorang pria dengan keterbatasan mental yang berusia 40 tahun, berinisial AC. Dia pun menjadi sasaran yang empuk untuk dijadikan korban selanjutnya. Nah, akhirnya pada bulan Juli tahun 2013 mereka pun melakukan, di mana mereka membawa si AC ini ke semak-semak yang sepi yang ada di desanya. Dan seperti biasanya sebelum mengeksekusi si Aceh ini, Delvi memastikan apakah pisang si Aceh ini sehat atau enggak. Nah, karena sekarang si Delvi ini kan udah punya partner kerja ya, jadi si Dita tadi udah jadi partner kerjanya si Delvi. Nah, jadi tugasnya si Dita lah yang harus mengecek pisangnya si Aceh ini sehat atau enggak. Nah, setelah dipastikan sehat, mereka tuh langsung mengeksekusi dan memotong pisangnya Aceh ini dengan menggunakan cutter, Beb. Setelah kejadian ini, Delvi dan Dita pun akhirnya balik ke desa Pinang Sebatang Timur yang ada di Kabupaten Siak, ke tempat kakaknya yang kedua tadi yang bernama Junaidi, ke tempat yang sebelumnya si Delvi ini tinggal dan bekerja sebagai pengantar galon isi ulang. Nah, sesampainya di sana, Delvi menemui bosnya tadi yang bernama Pak Zainal untuk kembali meminta pekerjaan. Pak Zainal pun akhirnya mengizinkan si Delvi untuk bekerja kembali. Tapi, lagi-lagi kinerja si Delvi ini dianggap nggak bagus, Beb. Karena bukannya fokus untuk bekerja, si Delvi ini malah sibuk memikirkan untuk mencari korban berikutnya. Lalu, pada tanggal 14 Agustus, Delvi ini pun menemukan mangsa baru yang berinisial RH, yang pada saat itu masih berusia 10 tahun. Nah, RH ini merupakan siswa SD yang bersekolah di dekat dengan rumah kakaknya si Delvi itu, di SD 8 Pinang Sebatang Timur. Mereka berdua pun melakukan dengan modus yang seakan-akan dibuat tidak sengaja bertemu dengan RH lalu mengajaknya jalan-jalan pakai motor. Nah, karena lagi-lagi, karena si RH ini kenal sama si Delvi, RH pun mau-mau saja mengikuti ajakan keduanya. Nah, saat berjalan, mereka pun sempat berhenti di warung untuk sekedar membeli cutter dan kresek hitam. Nah, setelah itu mereka pun lanjut untuk jalan lagi. Nah, di perjalanan saat melewati makam desa yang memang sepi dan jarang dilalui orang-orang, Delvi ini pun berhenti dan mengajak si RH ini untuk ikut dengannya, untuk melihat makam ibunya. Lalu sampai di makam, si RH ini pun dibawanya ke semak-semak dan mereka pun langsung mengeksekusi RH dan memotong pisangnya itu dengan cutter dan pisangnya pun ditaruh di dalam kresek yang dibelinya tadi di warung, Beb. Nah, sedangkan tubuh RH sama kayak korban-korban yang sebelumnya, hanya dikuburkan dengan seadanya, hanya ditutup daun-daun sama ranting-ranting kering gitu aja, Beb. Nah, karena si RH ini nggak pulang-pulang sampai malam juga, akhirnya orang tua si RH ini dibantu dengan masyarakat desa itu nyariin RH. Nah, pencariannya itu sampai 2 hari 2 malam, Beb. Tapi ternyata si RH ini juga belum diketemukan, sampai udah dilaporkan juga ke polisi, tapi tetap juga si RH ini belum diketemukan.
Lagi-lagi dengan mudahnya si Delphi ini lolos, Beb. Dan ini yang membuat Delphi ini semakin menggila, semakin semangat untuk mencari korban-korban selanjutnya. Tapi setelah Delphi ini sudah ngumpulin 4 pisang dari korbannya di bulan Maret, dia mendapatkan kabar kalau bapaknya itu yang ada di Bengkalis tadi sedang kritis, dan akhirnya Delphi pun ngajak Dita balik lagi ke Bengkalis. Nah, sesampainya di Bengkalis sana, bapaknya itu ternyata sudah meninggal, Beb. Tapi ternyata kepergian bapaknya ini tidak menyurutkan sedikit pun semangatnya si Delphi untuk melanjutkan misinya. Karena dia tuh masih yakin kalau ilmu ayahnya itu masih tetap bisa diturunkan walaupun ayah tuh nggak ada. Hanya dengan ritual-ritual yang dia tahu itu tetap bisa dia warisi gitu loh, Beb. Lalu pada tanggal 16 Maret 2013, mereka pun menemukan lagi korban kelimanya, yaitu bocah berusia 9 tahun berinisial MA yang berasal dari Bengkalis. Dan masih dengan modus yang sama seperti sebelumnya, korban ini diajak jalan-jalan pakai motor, Beb. Mereka pun mengeksekusi MA ini di kawasan hutan yang sepi yang memang jarang banget dilalui sama orang-orang. Nah, sama seperti korban yang lainnya, si MA ini dikuburinnya dengan seadanya, dan lagi-lagi si Delphi dan si Dita ini lolos, Beb, dengan gampangnya. Karena mayat MA ini juga nggak bisa ditemukan. Tapi setelah itu, Delphi dan Dita ini akhirnya bercerai, Beb. Dita ini ternyata sudah muak dengan kelakuan si Delphi. Karena sejak awal si Dita ini kan memang nggak ingin ikut campur dengan urusannya si Delphi. Hanya karena terpaksa dan hanya karena ancaman si Delphi aja lah si Dita ini mau bantuin aksinya si Delphi. Dan apesnya lagi, walaupun sudah dibantuin sama Dita, tapi ternyata si Delphi ini masih tetap aja melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap si Dita ini. Jadi Dita tuh pikir kalau nggak ada untungnya juga dia bantuin si Delphi, toh dia juga tetap jadi korban KDRT kan. Akhirnya setelah 8 bulan menikah, Dita ini mengajukan cerai dan balik lagi ke orang tuanya. Karena di sana dia tuh memang punya beberapa teman yang dekat dengan dia. Setelah beberapa bulan, akhirnya pada bulan Juni tahun 2014, ia bertemu dengan temannya yang bernama Supian. Supian diiming-imingi Delphi untuk mendapatkan uang 500.000 untuk 1 pisang korbannya. Nah, si Supian ini yang pada saat itu memang sangat butuh banget, butuh cuan banget gitu ya. Dia tuh langsung menerima tawaran dari si Delphi ini. Dan mereka pun langsung mencari korban selanjutnya. Nah, setelah bercerai, si Delphi ini pun balik lagi ke desanya di Desa Perawang yang ada di Kabupaten Siak, Riau. Nah, dia pun di sana mulai mencari teman yang bisa membantu aksinya, Beb. Mereka menuju kawasan sungai yang ada di sana, sebab di sungai itu memang sering banyak banget anak-anak tuh yang sedang mandi. Mereka pun akhirnya menemukan korban selanjutnya, yaitu bocah laki-laki yang berusia 8 tahun berinisial MG. Masih dengan modus yang sama, jadi si Delphi ini ngajak MG ini pergi naik motor untuk beli jajan. Mereka pun membawa si MG ini jalan-jalan naik motor, dan mereka pun sempat berhenti di salah satu warung untuk membelikan si MG ini jajan dan sekalian memberi cutter dan kresek hitam. Lalu setelahnya mereka pun membawa si MG ini ke hutan yang sepi, Beb. Di hutan itu MG dieksekusi dan sama seperti korban-korban sebelumnya, dicek, dieksekusi, dipotong pisangnya dan diminum darahnya, kemudian dikuburkan ala kadarnya. Nah, karena korban tidak ditemukan, akhirnya si Delphi ini pun lagi-lagi dengan gampangnya bisa lolos, Beb. Namun, apa yang dia janjikan kepada Supian, uang sebesar 500.000 ini belum bisa dipenuhinya. Nah, si Delphi pun jadi panik pada saat ditagih si Supian. Karena memang si Delphi ini sama sekali juga nggak pegang uang pada saat itu. Akhirnya Delphi ini pun punya rencana yang lebih gila lagi, Beb. Gimana gak gila coba, si Delphi ini mulai ngide. Dia tuh mau menguliti dan menjual daging korban selanjutnya untuk dia jadikan upahnya si Supian. Nah, si Supian yang pada saat itu memang lagi butuh duit, ya cuma iya aja, dia tuh manut aja sama si Delphi. Emang ada nih dua orang gemes ya kan? Nah, lalu pada tanggal 18 Juli tahun 2014, mereka lagi-lagi mencari korban selanjutnya di area sungai. Di sana mereka tuh nemuin bocah berusia 10 tahun yang berinisial FM yang pada saat itu sedang bermain di sungai.
Nah, di sini Delvi ini sudah mulai ceroboh, Beb, karena dia tuh merasa udah aman-aman terus, udah terus-terusan berhasil gitu untuk melakukan aksinya tanpa diketahui orang, tanpa tertangkap. Nah, mereka pun akhirnya mengajak si FM ini mancing ke sungai yang banyak ikannya. Mereka pun lalu berkeliling naik motor dan melewati suatu desa yang ada di sana. Bahkan mereka tuh juga sempat berhenti di warung dan lagi-lagi untuk membeli cutter sama kresek hitam. Sesampainya di sungai yang sepi, si korban pun dieksekusi dan juga pisangnya itu dipotong pakai cutter seperti biasa. Bahkan kali ini mereka itu memutilasi FM, Beb, dengan mengambil dagingnya dan jeroannya dan dimasukkan ke 7 kantong kresek hitam. Lalu mereka pun menjual 6 kresek yang berisi daging dan jeroannya itu ke kedai tuak di rumah makan yang ada di kawasan tersebut. Pada saat itu, Delvi ini udah berhasil ngumpulin 7 pisang korbannya dan siap untuk menjalankan ritualnya. 7 pisang yang dia kumpulkan dengan susah payah tadi dimasukkan ke dalam wadah yang udah berisi air dan dicampur dengan kembang 7 rupa. Dan air tersebut dia pakainya untuk mandi seperti yang diperintahkan ayahnya sebelum meninggal. Tapi di balik itu semuanya, Beb, tepatnya pada tanggal 20 Juli tahun 2014, keluarga si FM ini mencari keberadaan anaknya yang sudah hilang selama 2 hari. Bahkan pada saat itu, seluruh warga desa Pinang Sebatang Timur benar-benar heboh karena sudah beberapa kali ada bocah kecil yang hilang di desa itu dan tidak pernah ditemukan. Sampai akhirnya membuat polisi pun turun tangan menyelidiki kemana hilangnya si korban-korban tersebut. Beruntung pada saat itu ada seorang warga yang melihat si Delvi dan Sofyan ini membawa anak kecil pakai motor bonceng 3. Nah, kesaksian warga ini pun benar-benar jadi modal utama untuk para polisi memburu keduanya. Pada saat itu, polisi mendapat informasi dari temannya korban yang bernama si Daud, yang pada saat itu sedang main di pinggir sungai. Pada saat itu, Daud melihat korban diajak 2 lelaki menaiki sepeda motor. Berkat informasi tadi, akhirnya dengan gampangnya polisi pun bisa meringkus si Delvi dan Sofyan di rumahnya masing-masing yang ada di desa Pinang Sebatang Timur pada tanggal 22 Juli atau 4 hari setelah mereka melakukan aksinya. Setelah diperiksa kepolisian, akhirnya mereka pun mengakui apa yang mereka perbuat. Delvi pun mengakui perbuatannya dan mengakui keterlibatan mantan istrinya si Dita yang pernah ikut membantuin dia untuk melakukan aksinya. Akhirnya Delvi mengakui di mana dia membuang dan menguburkan para korban-korbannya. Karena memang ke-7 korbannya pada saat itu belum ada satupun yang ditemukan. Apalagi korban pertamanya si FD tadi, dia sudah mengeksekusi si FD setahun yang lalu, tepatnya di tahun 2013. Akhirnya dari sinilah semuanya terungkap dan semua korban-korban ini memang ditemukan udah dalam keadaan tinggal tulang belulang aja, Beb. Semua orang tuanya korban di situ udah pada ngumpul dan benar-benar mereka tuh sangat terpukul sekali. Mereka tuh merasa hancur dan kaget ternyata anak-anaknya itu jadi mangsa kekejamannya si Delvi. Nah, bahkan yang lebih mengerikan dan menyedihkan lagi, mereka tuh akhirnya tahu bahwa daging anaknya itu juga dijual ke kedai tua untuk dikonsumsi orang-orang. Dalam persidangan pada saat itu, Tiomina mengaku membeli 3 kantong kresek hitam itu dengan harga 100.000. Nah, sehari kemudian, daging yang diletakkan di dalam kulkas itu dicuci dan dimasak rendang. Lalu semua anggota keluarga termasuk cucunya itu juga ikut memakan daging tersebut. Hal yang sama juga disampaikan oleh Rawati, pemilik rumah makan yang juga membeli daging yang dijual oleh si Delvi ini. Pada saat itu dia kaget banget karena dia baru tahu kalau daging yang dibelinya itu adalah daging manusia korban mutilasi dan bukan daging sapi. Nah, mereka bertiga termasuk si Delvi yang dianggap sebagai otak dari kasus ini akhirnya dikenai pasal berlapis yang cukup berat, Beb. Akhirnya hakim pun memvonis hukuman mati untuk ketiganya. Nah, bahkan di pengadilan hakim pun sampai menangis membacakan kronologi kejadiannya. Nah, cita-cita itu memang bagus buat dikejar, Beb. Tapi ambisi dan menghalalkan segala cara itu sangat tidak baik sekali. Sekian dulu videonya. Terima kasih buat kalian semuanya yang nonton. Sehat-sehat kalian semuanya di rumah. Kita ketemu lagi di next video dengan cerita yang berbeda. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.